Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merilis instruksi baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam instruksinya, Anies meliburkan seluruh sekolah di DKI Jakarta selama 2 pekan ke depan. Mereka berdua ternyata positif virus corona. Dari hasil diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah. Bel sekolah tiba-tiba berbunyi saat pembelajaran berlangsung pukul 9. Loh, kenapa ini tiba-tiba bel pulang sekolah? Iya Bu, kok tumben? Kan belum pulang. Ada apa ya? Anak-anak, ternyata ini adalah perintah dari dinas agar kalian pulang karena COVID sudah masuk ke Indonesia. Jadi kalian akan diliburkan selama 2 minggu. Hah? Ini beneran kan, Bu? Oh iya, aku harus segera siap-siap pulang. Sudah, kalian cepat pulang dan jangan mampir main kemanapun. Ya Bu. Wayai mendem. Dan benar, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan cepat, karena takut akan namanya wabah COVID ini. Loh, kakak? Adik pulang lebih cepat juga ya? Iya, aku libur 2 minggu loh, Kak. Ih, jangan senang dulu. Ini tuh karena ada wabah COVID, seharusnya kita tuh berdoa supaya kita tidak terkena wabah ini. Aku pulang. Ada apa ini, Nak? Kamu nggak kabur dari sekolahan kan? Enggak dong Bu, katanya sih gara-gara COVID, makanya aku jadi pulang cepat. Astagfirullah, ternyata wabah COVID sudah sampai di sini. Semoga keluarga kita baik-baik saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Loh, sedang apa aku ini? Bukannya belum waktunya dia untuk pulang ya? Assalamualaikum, Rik. Waalaikumsalam. Loh, kok nggak pakai seragam? Ya sama yang di rumah temen. Jangan kira aku bolos ya. Cuma aku dipulangin sama libur 2 minggu. Ya kenapa begitu? Gak tahu, lihat aja di grup kelas. Ya Allah ya Rahman, lindungilah kami umatmu dari segala musibah ini. Bismillah. Oh iya, aku harus kabarin mama dulu. Halo Ma, sudah lihat berita belum? Soal COVID, sayang. Iya, katanya COVID sudah masuk Indonesia dan sekolah aku jadi liburin 2 minggu. Nggak apa-apa, mungkin untuk meminimalisir agar tidak ada yang tertular, apalagi virus ini menyebar melalui udara. Mama harap kamu jaga diri di sana ya, Nak. Oke, Ma. 2 minggu telah berlalu. Kayla, Rosa, Vano, dan Raka telah bersiap untuk esok hari. Namun, mereka mendapat info yang membuat mereka Selesai. Mana? Hah?
diperpanjang lagi. Besok kan waktunya kelompokku presentasi. Ditunda lagi. Selama ini sia-sia dong ngerjainnya. Lah, libur lagi. Malah makin bosan di kos sendirian lagi. Mantap, Allah pasti kasih kesempatan aku buat main mulu nih, karena selama ini aku memang serajin itu. Benar itu, rajin membuat ibunya kesal. Maju. Notif. Libur. Yes. Gini dong, jadi full senyum aku. Lanjut. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Yeay, libur lagi. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap sini. virus SARS-CoV-2 juga akan memasifkan kegiatan 3T, tracing, testing, dan Ya, padahal aku udah rindu sama suasana sekolah. Hal itu disampaikan Tarik gitu. Kan jadi senang. Bahwa akan mengurangi salah satu karyawan di perusahaan kita. Untuk itu kamu saya berhentikan dan ini gaji kamu yang belum dibayar. Apalagi saya pertimbangkan lagi. Menurut saya sudah bekerja keras di perusahaan ini, Pak. Sebelumnya sudah saya pertimbangkan dari Mama. Sini nak, bantuin Umi beresin piring. Ya, Nek. Gimana ini nak, bapak kamu kena PHK di kantor. Kamu harus hemat ya. Hah? Apa? PHK? Iya benar, jadi mulai sekarang kamu harus mengelola uang dengan baik agar bisa bertahan hidup. Baik, Mak. Assalamualaikum. Halo Kak, aku pulang. Kamu habis dari luar, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Iya Kak, aku mau ambil minum dulu. Bentar. Cuci tangan dulu baru minum. Kita harus selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari paparan COVID. Ya, siap Kak. Ya udah cuci tangan. Halo, ada apa ya Tante telepon jam segini? Tante harap kamu tenang. Tante mau kabarin kalau mama kamu positif COVID dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit buat karantina. Hah? Yang bener? Sejak kapan? Barusan dijemput pakai ambulans. Intinya kamu tetap tenang dan doakan kesembuhan buat mama. Pasti Tante, tapi kondisi Mama nggak terlalu parah kan? Alhamdulillah tidak. Mamamu hanya demam dan sedikit sesak napas. Syukurlah. Ya udah kamu lanjut tidur aja, kan besok kamu daring. Baik Tante, terima kasih atas infonya dan juga aku mau nitip Mama ya di sana. Kamu jaga kesehatan, Tante tutup dulu ya.
Vano dan Raka mencari cara untuk mengisi kekurangan secara finansial akibat orang tua mereka di PHK. Jalan, gara-gara dia uang sakuku berkurang. Apalagi bapakku kena PHK. Loh, bapakku juga sama. Ya kan? Aku gak bisa beli game lagi. Gimana kalau kita cari kerja? Kerja? Yakin tuh? Yakin lah. Kalau ada bakat ngapain nggak kerja? Tapi kita emang punya bakat. Ya juga sih. Apa ya bakatku? Mereka merasa lelah dan bingung karena tidak juga mendapat pekerjaan. Pusing mereka memikirkan. Gimana bro? Kita nggak ada kemajuan dapat kerja gini. Gak tahu deh, aku berapa pusing mikir ini. Please lah yang serius, jangan bercanda. Iya, aku udah pusing mikir ini. Aku minta orang tua juga gak bisa. Ada sih, jalan satu-satunya. Apaan? Ngamen bos. Kalau kamu yang main gitar sama nyanyi. Terus kamu ngapain? Ya megang duit lah. Asal kambing. Vano dan Raka yang hanya menghabiskan waktunya untuk bermain hingga lupa terhadap segala tugas yang diberikan oleh guru. Prediksi itu saya kira harus dipikirkan dalam skenario yang paling berat itu. Kesehatan, pekerjaan, dan perumahan sosial. 3 hal itu yang paling dasar dalam konteks jaminan sosial bagi masyarakat di Indonesia ketika menghadapi COVID-19 yang belum tentu akan mereda dan bahkan mungkin akan semakin terjal jalannya dalam bulan-bulan yang akan datang. Sepinya penjualan kue kering juga dialami pedagang kue kering di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Salah seorang pedagang mengatakan omset penjualan terjun bebas hingga 80%. Minat pembeli berkurang karena larangan mudik serta tertekannya daya beli masyarakat. Bapak Vano dan orang tua Raka terkena COVID dan berujung meninggal. Seminggu setelahnya di rumah Raka. Kak, aku mau minta uang. Kamu udah tahu kondisi keluarga kita gimana? Jangan kakak gak bawa uang, gak usah keluar deh. Aku tuh pengen kayak temen-temen, pengen shopping. Ini semua gara-gara kita miskin. Makanya gengsi jangan gede-gede. Aku baru aja diputusin, gak ada temen. Udah, masuk. Masuk. Vano dan Raka semakin pusing bagaimana mendapat uang. Mereka berunding menyelesaikan masalahnya. Tuh, gimana ya? Kita nggak bisa dapat duit buat biaya rumah sakit. Ini kan. Iya, aku juga sekarang nggak punya siapa-siapa. Punya adik tapi nyusahin. Gengsinya gede banget. Gimana cara kita dapat duit? Buka usaha. Usaha kalau nggak ada modal ya sama aja. Bentar. Aku ingat, Bapak dulu pernah pinjam uang online. Wah, boleh tuh. Gimana caranya? Nanti aku lihat HP Bapak aku dulu ya. Kalau udah ada, nanti aku kabarin deh. Oke deh. Hari pencarian HP Bapak Vano dilakukan. Di mana sih? Ya nggak tahu. Kalau aku tahu, udah aku pegang dari tadi. Di sini nggak ada. Coba lihat di situ. Lah, ini ketemu. Mana aku urus? Ini kita mau pinjam berapa? 30 juta cukup gak? Nanti kita bagi 2. Boleh tuh. Ya udah. Kas. Selamat pagi Kak, dengan pinjaman online OKO, data-datanya sudah lengkap ya Kak ya? Iya, sudah. Baik, berapa nominal yang ingin Kakak pinjam? 30 juta. Baik, alamat rumahnya di mana ya Kak? Ya nanti ya kami akan mengantarkan uangnya ke rumah Kakak dengan selamat beserta dengan tanggal selanjutnya. Di Jalan Pelayaran nomor 18. Seorang berpakaian hitam mendatangi rumah Raka. Permisi. Iya, siapa ya? Selamat siang, saya dari pinjol OKO. Apa benar ini dengan rumah Kak Raka? Oh, iya benar. Silakan masuk, Mas. Baik, Kakak dengan yang sudah saya bicarakan di telepon, uang pinjamannya akan saya antarkan langsung dengan tanda terima yang jelas. Jadi
Di tas ini sudah saya bawakan uang 30 jutanya sesuai dengan yang kakak inginkan. Jika kakak sudah yakin untuk bekerja sama dengan pihak kami, silakan tanda tangan di sini. Baik. Baik Kak, terima kasih. Ini uang pinjamannya. Uang pinjamannya dapat dicicil setiap bulannya dengan bunga 30%. Pihak kami tidak akan memaksa untuk segera melunaskan uang pinjaman ini, jadi dijamin aman. Wah, terima kasih banyak Mas. Semoga dapat membantu dan saya gunakan dengan baik. Baik, kalau begitu saya izin pamit untuk diri gitu. Baik Mas, monggo. Selamat siang Kak. Wah. Halo, Pan. Apa? Uang kita sudah sampai. Serius? Oke, aku kesana nanti. Ya, cepet ke sini. Halo bro. Wah, sini. Nih, bagianmu. Wah, gila, banyak bener. Kata pinjolnya, tiap bulan kita bisa cicil bunganya 30%. Ah, itu mah gampang, yang penting kita pakai dulu uangnya. Bener. Oke. Kakak dan Vano menikmati kekayaannya. Mau makan apa kita hari ini? Kamu mau makan apa? Pizza, burger. Aku tuh mau makan pizzanya 1 meter yang viral itu loh. Siap, nanti kakak pesenin. Nah, gini tuh, supaya aku bisa update story Instagram biar kelihatan kece. Ya udah, terserah kamu. Tapi aku bingung kenapa kakak jadi banyak uang gini. Ada lah. Pesenin kakak baju di Uniqlo dong. Mau crew neck, sweater apa kaos? Yang kemeja sama sweater aja. Jangan lupa yang warna hitam ya. Oke. Wah, ini bagus juga sweaternya. Loh, kok hoodie-nya juga bagus sih? Mana ya? Ini aja deh. Oh, celananya langsung check out. Tinggal tunggu barang datang, ntar foto titik. Setelah pembelajaran daring, Kayla melihat Instagram Raka dan Vano, lantas merasa ada yang aneh. Wah, kok jadi kece gini nih? Kabarin Rosa ah. Halo Rosa, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama Vano, Raka? Iya, kemarin gak ikut pelajaran. Katanya sih karena gak punya kuota. Tapi kenapa tiba-tiba jadi pamer barang baru? Nah itu kan, jangan-jangan yang dia bilang gak punya kuota itu cuma buat alasan aja. Setauku nih ya, mereka kan habis bangkrut. Raka tinggal sama adiknya, terus Vano tinggal sama ibunya. Kalau misal nggak punya kuota, kayaknya emang bener, karena ekonomi mereka lagi down. Terus kalau misal tiba-tiba pamer barang baru, gitu kan aneh. Oh ya? Keadaan mereka sekarang kayak gitu? Biarin aja, kalau pelajaran kan kita sudah nggak ada saingan lagi. Ih, kasihan tahu, jangan gitu. Meskipun kamu ngerasa tersaingin sama mereka, tapi ya jangan gitu dong, kasihan tahu. Gak baik. Ya udah, kalau gitu aku mau lanjut cuci baju dulu ya. Bye. Gitu aja. Oke, bye. Sebulan pertama, pinjol OKO sudah menagih hutang. Selamat pagi Kak Laka. Untuk pinjaman atas nama Kak Laka yang sebesar 30 juta, bunganya akan kami naikkan menjadi sebesar 35%. Ini sudah kebijakan dari pemerintah. Hah? Gila ya? Sejak kapan pemerintahan ada di dunia? Jika kakak tidak segera membayar, bunganya akan semakin tinggi. Loh,
Katanya bakal. Halo? Nah, matiin. Hah? Raka? Halo? Halo Man, kita udah ditagih sama pinjolnya nih. Ya bener aja, ini kan masih awal bulan. Kita dapat uang dari mana? Nah itu, cuekin pinjolnya aja gimana? Boleh tuh, biarin aja. Duitnya udah habis, baru kita pikirin gimana cara balikinnya. Tuh maksudku. Udahlah, kerjain aja tugas bio. Sudah lebih dari 1 bulan daring, membuat bosan, terutama Kayla dan Rosa. Bosan banget di rumah. Harus ngelakuin hal-hal yang sama berkali-kali. Lama-lama matain minus ini nambah tuh nggak sih? Gara-gara nonton layar HP, terus layar laptop, terus buat daring. Pusing. Ya, nggak bisa shopping-shopping lagi, nggak bisa ketemu teman-teman, bosen banget. Untung aja uang jajan nggak dikurangin. Apa aku telepon mama aja ya minta jemput pulang? Adik Raka sepulang shopping. Udah, kok pusing ya? Kenapa ini? Kamu habis dari mana? Kok badanmu hangat? Tuh, gimana ini? Panggil dokter aja ya. Halo? Dok? Ya? Kita masuk, Dok. Adanya berbaring dulu ya. Oh, panas ya. Saya tes PCR dulu ya. Saya telepon ambulans dulu ya, biar adikmu bisa dibawa ke rumah sakit. Kenapa, Dok? Apa kemarin adiknya ada gejala flu atau sesak nafas ataupun tidak bisa membau? Iya sih, flu. Cuma yang sesak nafas sama tidak bisa membau nggak tahu. Makanya segera memakai masker, ambulans akan segera datang. Baik. Di rumah Raka setelah adiknya sembuh dari COVID. Gila. Duit tinggal 200.000 gara-gara biaya rumah sakit. Belum juga balikin uang. Apa aku jual aja ya baju yang nggak kepake? Halo, Van. Ibu tinggal 200.000 nih. Sama, ibuku barusan aja meninggal gara-gara COVID. Loh, ya Allah, yang benar. Masa bohong sih pas beginian. Udah, maaf. Terus berduka cita ya. Van, ini kata pinjolnya, bunganya naik jadi 50%. Sumpah, gila nih pinjol, Cok. Nah, itu. Mana ini sudah setahun kita nggak bayar-bayar. Udah lah, makin pusing nggak punya siapa-siapa lagi. Sabar, Bang. Jangan stres. Kayla dan Rosa yang tengah bersantai malah menerima chat dari pinjol. Duh, siapa sih ini dari tadi spam chat? Loh, ini bukannya foto Raka? Ada apa ini? Wah, Rosa telepon.
Kau tau gak sih, masa ada nomor togel yang chat aku, terus mana pakai kirim foto Raka lagi? Lah, sama. Aku juga ini tadi ditelepon sama nomor yang gak dikenal. Ada foto Raka pula. Ada apa ya? Katanya sih Raka belum bayar pinjol, tapi masa iya Raka pakai Ya, we never know. Tapi anehnya, kenapa semua teman Raka di chat ya? Terus aku tadi juga barusan tanya Doni, katanya dia juga di chat. Kita lapor guru atau gimana? Udah biarin aja, itu kan bukan urusan kita. Tapi kan, ya malah Hahaha, gini dong. Satu persatu saingan aku jadi berkurang. Kan gini gampang buat dapetin ranking di kelas. Semoga aja urusan Raka nggak bakal beres. Seseorang datang mengejutkan Raka. Ini silakan. Loh, Bu, silakan masuk, Bu. Mas. Duduk, Bu. Maaf nak, ibu kesini mau memberikan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Apa, Bu? Silakan kamu baca. Maaf nak, kami lihat pembelajaran kamu menurun drastis dan kamu tidak membayar SPP selama 11 bulan. Tapi Bu, Apalagi alasan kamu? Kemarin kuota habis, sekarang maklumi hidup saya, Bu. Saya hidup sendirian sama adik saya. Tanggungan biaya adik saya juga besar. Saya juga nggak kerja. Gimana lagi, Bu? maaf nak, kami sudah tidak bisa. Permisi. Bu. Mohon, Bu. Hei, kalian jangan nyerah gini dong. Pasti ada cara lain. Hidup kalian gak akan berhenti di sini. Kamu itu nggak ngerasakan penderitaan yang aku sama Vano alami. Ngasih omongan mah gampang, yang susah tuh jelas yang ngerasain. Apa sih kalian? Maksud aku tuh gak gitu. Kalian tuh harus tetap semangat. Jangan nyerah gitu aja lah. Ya kan, Ros? Nah ya, bener itu. Kalian harus semangat hadapi semua rintangan. Apalagi emang yang bisa aku lakukan sekarang? Aku sudah di DO. Hah? DO? Sejak kapan? Kenapa bisa sih? Masa sih sampai segitunya? Kenapa harus di DO? Ya gimana nggak di DO? Orang datanya udah kesebar. Pihak sekolah pasti malu lah. Ya kali dibiarin doang. Terus kamu juga gak, Vano? Untungnya sih aku enggak. Tahu gitu berarti dikasih kesempatan 2 kali. Jangan disia-siain lah. Bener, Van. Kamu manfaatin kegiatan yang baik sekarang. Aku jadi nyesel dengan perbuatanku yang dulu. Emang lah, kalau awal kan namanya pendaftaran. Please serius dong, masa temen lagi susah masih bisa bercanda. Biar kalian gak sedih-sedih amat, kalian cari video-video hiburan gitu, video meme atau video freak di mana di sosmed kan banyak. Nah, terus Van, aku ada kenalan loh. Gimana kalau kamu ngajar bimbel aja? Kan banyak tuh yang udah buka part time buat anak SMA. Kamu mau nggak? Boleh juga tuh, Van. Nanti uangnya bisa buat bayar utang. Ah, aku takut gak ada waktu. Santai aja, biasanya jam dia fleksibel kok. Ya udah deh Kal, aku bakal coba. Nanti aku minta kontak yang bisa dihubungi ya. Aku mau tanya lebih lanjut. Yes, akhirnya. Gak bisa Raka terus-terusan merahasiakan ini. Sini. Apa? Kamu pengen tahu dari mana kakak dapat duit banyak kemarin? Menurut kakak ya iyalah. Sebenarnya kakak dapat dari pinjol. Kakak nyesel banget. Bunganya naik terus tiap bulan. Kakak jadi siksa gini. Hah? Gila kakak, emang nggak tahu. Pinjol itu emang pembohong. Awalnya saya ngecek pinjaman online itu, aku nggak percaya. Tapi setelah kakak bilang kayak gini, Gimana lagi? Gak ada cara lain. sekarang identitas kakak itu udah kesebar. Kamu bayangin dong jadi aku. Udah jadi kepala keluarga, biayain kamu sekolah, biayain aku juga sekolah. Aku juga gak kerja apa-apa. Ya kan bisa kerja usaha kecil-kecilan. Kalau kayak gini aku nggak usah sekolah, biar gak ikut daring.
Kamu jangan ngawur dong. Aku udah kerja keras buat kamu, buat pendidikan kamu. Kamu malah bilang kayak gitu. Aku juga sudah dikeluarin dari sekolah. Di DO. Iya. Salah satu cara cuma jual rumah ini. Entah kita mau pindah kemana gak mau tahu. Aku harus jual rumah ini dan bisa bayar buat pinjol. Ya sudah kak, kita mau pindah kemana? Ke rumah tante di Jawa Barat. Saatnya Vano dan Raka membayar hutang. Nih, uang punyaku. Ya udah, ayo segera ke pinjolnya. Sekarang. Ya. Permisi. Oh iya, ada apa ya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau melunasi utang saya. Oh, mau melunasi utang. Atas nama siapa nih? Atas nama Raka. Oh, atas nama Raka. Ya. Ini uangnya. Baik, kalau begitu utangnya sudah lunas ya? Baik. Saya izin. Ya, silakan. Alhamdulillah Tuhan, berkat rahmat-Mu akhirnya utangku lunas juga. Gak apa-apa kak, teguran buat kita berdua. Ya, mungkin. Ada apa nak? Apa ada yang mengganggumu? Ada sih soal sekolah. Tadi Vano sama Raka bikin aku jadi gak bisa jawab pertanyaan dari guru. Terus apa yang bisa papa lakuin supaya kamu nggak nyesel lagi? Papa bisa bantu aku gak? Gimana caranya biar mereka dikeluarin dari sekolah atau apa kayak intinya mereka gak bisa gantiin posisi aku di mata guru. Oke, baiklah. Pak, lagi seneng nih. Kenapa nak? Tahu gak sih Pak, Vano sama Raka hutang pinjol terus mereka gak bisa bayar, jadi datanya disebar. Terus pihak pinjolnya juga ada hubungi aku. Apa hubungannya? Ya ini kesempatan aku buat singkirin mereka. Papa kan bisa bilang ke pihak sekolah secara Papa kan donatur terbesar di sana. Baiklah, nanti papa akan datang ke sekolah menemui kepala sekolah. Thank you Pak. Assalamualaikum. Waduh, loh, Pak itu hamba. Wah, Ya, silakan Pak. Apa ini Pak? selamat pagi Pak. Sebelumnya saya ingin membicarakan tentang pelanggaran siswa dari Wisman 1G. Silakan Pak. Baik, Pak. Lihat nih Pak, muridnya sampean Pak. Di umur segini sudah berani pakai pinjaman online. Datanya sudah tersebar di mana-mana Pak. Ini akan memperburuk citra sekolah kita. Yang benar Pak. Saya juga mendapat informasi dari para guru kalau SPP-nya sudah nunggak 11 bulan. Apa nggak bisa dimaklumi Pak? Atau mungkin Bapak bantu? Oh, tidak bisa Pak. Ini sudah termasuk pelanggaran berat. Secara sebagai donatur terbesar sekolah saya tidak terima. Tapi Pak, saya tidak akan meneruskan Pak sebagai donatur di sekolah ini lagi. baiklah. Berarti silakan Datuk. Ada apa ya Pak? Kabari Raka bahwa dia di DO. Loh kenapa seperti itu? Dia juga memperburuk citra sekolah kita karena dia meminjam pinjaman uang online. Jangan Pak, dia yang pintar. Bukankah waktu itu pembelajaran dia menurun drastis? Iya benar, tapi apakah kita tidak bisa membantu lagi? Mungkin mungkin dia sedang ada masalah karena pandemi ini. Tidak bisa lagi karena donatur terbesar kita sudah memberikan teguran besar. Baiklah Pak, saya tidak bisa menolak. Nanti saya akan mengarahkan. Baik, sekarang.